Siapa sebenarnya pria dalam sketsa wajah yang dirilis Polda Jabar akhir 2021 tersebut? Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda sudah menekan tombol subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Sketsa wajah terduga pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang menjadi perbincangan banyak pihak. Masyarakat penasaran ingin segera tahu, siapa pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amela Mustika Ratu di Jalan Cagak Subang. Banyak yang menebak kalau sketsa wajah terduga pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut mirip dengan salah seorang saksi kasus Subang. Tetapi analisa Anjas Asmara terbaru menyatakan, bisa saja pelaku pembunuhan kasus Subang tersebut seseorang yang ada hubungannya dengan Amel atau Ibu Tuti. Polda Jawa Barat merilis sketsa terduga pelaku pembunuhan di kasus Subang tersebut, seorang anak muda berumur 30 tahun. Ini kata Anjas merupakan kode jika ternyata pembunuhan ibu dan anak di Subang bukan orang tua. Melihat kondisi ini, Anjas mencoba melakukan analisa siapakah sosok anak muda dalam sketsa yang dirilis Polda Jawa Barat tersebut. Polda Jabar di akhir tahun 2021 memberi kode jika pembunuh ibu dan anak di Subang merupakan gerombolan anak muda, ucap Anjas lewat YouTube Anjas di Thailand. Sebenarnya sketsa wajah bagian depan pelaku sudah didapat Polda Jabar. Apa buktinya? Selasa tanggal 4 Januari tahun 2022. Sketsa yang dikeluarkan Polda Jabar bisa saja sebagai hasil pengembangan penyidik Polda Jabar yang mencoba mengungkap kasus Subang ini sifatnya domestik atau keluarga. Kalau melihat hal ini bisa saja yang melatar belakangi pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, berlatar belakang asmara. Entah itu dengan Amel ataupun Ibu Tuti. Sebab motif atau yang melatar belakangi kasus pembunuhan tersebut, ada 3 motif. Yang pertama adalah asmara, kedua harta, dan ketiga permasalahan sosial. Selama ini dalam melihat kasus Subang ini selalu fokus pada masalah cinta segitiga antara Yosef, Mimin, dan Bu Tuti. Dan melupakan asmara lain yang bisa menjadi motif dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Yakni asmara yang berkaitan dengan Amel atau Ibu Tuti. Misalkan kata Anjas ada seseorang yang naksir terhadap Amel, kemudian ingin melamar Amel tetap tak direstui ibunya, dalam hal ini Ibu Tuti. Atau bisa juga cintanya ditolak oleh Amel karena Amel sudah memiliki pacar bernama Diki sebelum kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut terjadi. Apakah ada pemuda di luar sana yang naksir sama Amel, berniat melamar dan cintanya ditolak atau tidak disetujui oleh Ibu Tuti? Itu kan masih kemungkinan karena asmara, ucap Anjas. Dalam analisa Anjas sebelumnya dijelaskan, kalau orang yang memandikan Amel sebelum dimasukkan ke bagasi Alphard hitam ternyata memiliki rasa sayang kepada Amel. Pelaku yang memandikan jenazah Amelia Mustika Ratu atau Amel memiliki rasa sayang dan memiliki jiwa manusiawi waktu memandikan jenazahnya. Hal tersebut bisa dilihat dari foto-foto jenazah korban Ibu Tuti dan Amel yang ditemukan di bagasi mobil Alphard. Ada perbedaan yang mencolok antara jenazah Amel dan Ibu Tuti, di mana jenazah Amel lebih bersih dibandingkan jenazah Ibu Tuti. Pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, waktu memandikan Amel berbeda dengan Ibu Tuti. Waktu memandikan jenazah Amel itu sangat detail. Bukan cuma untuk menghilangkan sidik jari saja, namun karena ada rasa kasih sayang dan ada jiwa manusiawinya. Peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalu dan berjalan 5 bulan. Pihak kepolisian telah memberikan isyarat siapa pembunuh ibu dan anak di Subang itu lewat rilis sketsa wajah terduga pelaku pembunuhan Subang yang sudah menyebar. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana mengatakan di awal tahun 2022 ini akan diumumkan siapa pelakunya pembunuh ibu dan anak di Subang. Memang banyak pihak yang masih menebak-nebak mirip siapa sketsa wajah terduga pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang itu. Ada yang menyebut jika sketsa wajah itu mirip salah satu saksi yang santer dianggap memiliki keterkaitan erat dengan kematian Ibu Tuti dan Amel. Ada beberapa orang yang diduga mirip dengan sketsa yang dirilis tim penyidik Polda Jabar, salah satunya saksi yang kerap muncul di media massa salah satunya Danu. Hanya saja berapa persen kemiripan sketsa itu masih sulit ditebak, sebab posisi sketsa dibuat dari samping. Yang kelihatan rambut bagian belakang saja. Ada banyak netizen kata Anjas yang menyebutkan sketsa wajah yang dirilis Polda Jabar mirip dengan saksi Danu. Tetapi keterangan pihak keluarga, yakni Ibu Lilis menyebutkan jika sketsa wajah yang dirilis Polda Jabar tak ada kemiripan dengan Danu.
Karena saat itu rambut Danu kondisinya panjang dan juga ikal. Ibu Lilis mengatakan sketsa tersebut tidak mirip Danu karena saat ke lokasi rambutnya Danu masih panjang dan ikal, ucapnya. Apakah ada kemiripan antara sketsa wajah yang dirilis pihak kepolisian dengan Danu? Kata Anjas belum tahu karena tidak mengawal kasus Subang ini dari awal kejadian dan baru masuk pada bulan September tahun 2021. Kedua, Pak Muhtar juga dari pihak keluarga mengatakan, jika dari pihak keluarga tidak mengenali, namun jika dari pihak lain kata Muhtar tidak tahu. Lalu dari pihak Pak Yosef belum mengeluarkan pernyataan sketsa wajah yang dirilis Polda Jabar tersebut mirip dengan siapa. Karena sosok wajah yang dirilis Polda Jabar tak begitu jelas siapakah dia. Namun secara tersirat ada beberapa kecurigaan tetapi kalau disebutkan namanya, aku masih belum menemukan. Tapi kalau menurut teman-teman dari keluarga Yosef dan juga Yoris kalian melihat jejak digital mereka pernah mengatakan nama seseorang mirip dengan sketsa ini kalian juga boleh, ucapnya. Anjas mengharapkan pihak Polda Jabar Sudan memiliki sketsa wajah terduga pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang bagian depan. Dan segera dirilis kembali. Sketsa yang dirilis Polda Jabar memang masih dari samping. Dengan ciri-ciri laki-laki berusia 30 tahun dengan wajah oval dagu lancip rambut warna hitam, hidung lurus, kulit putih bersih dan memakai kemeja kotak-kotak hitam garis putih. Rilis sketsa wajah tersebut juga ramai diperbincangkan banyak kalangan terutama di media sosial.